Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nur Inayah dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini Ibu akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat. Berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada materi, yaitu sifat-sifat Allah. Pengertian sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu apa sih? Sifat-sifat Allah artinya adalah sesuatu yang melekat pada zat Allah. Nah, sifat-sifat Allah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sifat wajib Allah. Yang kedua, sifat mustahil Allah. Dan yang ketiga, sifat jaiz Allah. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang sifat wajib Allah. Apa sih itu sifat wajib Allah? Sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Allah adalah zat khaliq, artinya adalah zat pencipta. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Nah, dan sifat Allah tidak terbatas. Allah tidak bisa dirupakan, Allah tidak bisa dilihat, dan Allah tidak mempunyai ciri-ciri. Sekarang, jumlah dari sifat wajib Allah itu ada 20. Ya, sifat wajib Allah ada 20. Di sini Ibu akan melantunkan sifat-sifat 20 tersebut. Kalian dengarkan ya. Nanti kalian bisa menirukan. Wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qadrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, kalian pasti pernah mendengarnya ya, lantunan itu. Lantunan itu biasanya dilantunkan ketika bulan Ramadan di musola-musola atau di masjid-masjid sering melantunkan sifat wajib 20 itu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, sifat wajib Allah yang pertama adalah wujud. Wujud artinya adalah ada. Sifat wajib yang kedua yaitu qidam. Qidam artinya terdahulu. Sifat wajib yang ketiga baqa. Baqa artinya adalah kekal. Sifat wajib yang keempat adalah mukhalafatul hawadisi, artinya adalah berbeda dengan makhluk. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya adalah berdiri sendiri. Sifat wajib yang keenam, wahdaniyah, artinya adalah esa. Sifat wajib yang ketujuh, qadrat, artinya kuasa. Sifat wajib yang ke-8, irodah, artinya berkehendak. Sifat wajib yang ke-9 adalah ilmu, artinya mengetahui. Sifat wajib yang ke-10 hayya, artinya hidup. Sifat wajib yang ke-11 sama, artinya mendengar. Sifat wajib yang selanjutnya basar, melihat. Kalam, berfirman. Qadiran, artinya Allah maha berkuasa. Muridan, Allah maha berkehendak. Aliman, Allah maha mengetahui. Hayyan, Allah maha hidup. Sami'an, Allah maha mendengar. Basiran, Allah maha melihat. Mutakaliman, Allah maha berfirman. Itulah
sifat wajib Allah 20 beserta artinya. Nah, sekarang sifat wajib 20 tadi dikelompokkan menjadi 4 bagian. Kelompok pertama adalah sifat nafsiyah, kelompok yang kedua sifat salbiyah, kelompok yang ketiga sifat ma'ani, dan kelompok yang keempat atau kelompok yang terakhir adalah sifat maknawiyah. Yang pertama, kelompok sifat nafsiyah. Kelompok sifat nafsiyah ada 1, yaitu wujud. Ya. Arti dari sifat nafsiyah artinya adalah sifat yang digunakan untuk menegaskan keberadaan Allah. Kelompok sifat yang kedua adalah salbiyah. Salbiyah artinya adalah sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Untuk kelompok sifat yang ketiga yaitu ma'ani. Ma'ani artinya adalah sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan sifat yang dimiliki manusia, sifatnya adalah terbatas. Untuk sifat ma'ani jumlahnya ada 7, yaitu qudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Kelompok sifat wajib yang keempat atau yang terakhir adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini adalah kelanjutan dari sifat ma'ani. Sifat maknawiyah artinya adalah sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Sifat maknawiyah ada 7. Kelompok sifat maknawiyah yaitu ada 7. Yang pertama qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan yang terakhir adalah mutakaliman. Nah, demikian penjelasan dari Bu Guru tentang sifat-sifat Allah. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.